bersama keluarga kami. Saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Kita bersuka cita sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebelumnya kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Pada malam hari ini sudah masuk pada pasal yang ke-8. Saya sangat bersuka cita bisa belajar dari kitab ini. Bukan hanya mengajar kepada saudara, tapi saya pun belajar banyak hal. Karena terlebih dahulu saya merenungkan semua ini sebelum saya menyampaikan kepada saudara. Saya pun dibentuk oleh Tuhan. Ada banyak hal-hal yang baru yang saya temukan. Pada malam ini kita akan menggumuli satu tema, yaitu Live by Spirit, hidup oleh roh. Coba Bapak Ibu baca atau temukan kitab Roma pasal 8. Coba dimatikan FX-nya. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 1 sampai 17 kita baca secara responsoria. Saya akan bacakan ayat yang pertama, demikian selanjutnya kita berganti-gantian. Roma pasal 8 ayat pertama. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Supaya dilakukan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh yang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita baca bersama-sama ayat yang terakhir 17, 1, 2, 3. Dan Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Puji Tuhan. Cukup banyak ayatnya yang kita akan lihat pada malam hari ini. Hidup oleh Roh. Dari ayat 1 saya ambil 2 poin. Pertama, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Ini merupakan suatu penghiburan bagi orang beriman. Ini merupakan penghiburan bagi kita karena setelah kita belajar pada pasal sebelumnya, Rasul Paulus memperlihatkan suatu ketegangan yang kalau kita pikirkan dengan baik dan kalau kita serius bisa membuat stres, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ingat pelajaran kita minggu lalu, di pasal 7 itu, Paulus menunjukkan ketegangan yang luar biasa, bagaimana manusia daging itu dengan manusia roh, ya, itu senantiasa bergulat, saling mengalahkan. Paulus mau melakukan yang baik, tetapi dia berkata, ya, bahwa dia tidak bisa, karena tubuh maut yang dimilikinya, tubuh maut yang kita miliki juga. Dia juga berkata bahwa sebenarnya dia suka akan hukum Allah, dia suka hukum Taurat, dia suka firman Allah dalam hatinya, dalam akal budinya. Tetapi pada kenyataannya, Paulus tetap bergumul, tidak dapat mengalahkan tabiat dagingnya. Dia katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Namun di ayat ini, Bapak Ibu, Paulus menyampaikan suatu penghiburan yang luar biasa. Dia menegaskan di dalam ayat ini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita harus pegang ini, Bapak Ibu. Amin. Jika kita percaya kepada Kristus, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus. Itu yang pertama yang saya ambil. Kemudian yang kedua, Kristus adalah jaminan atau garansi bagi orang percaya. Kristus adalah garansi bagi orang percaya. Ini yang kedua. Di sini Paulus menunjukkan hak istimewa dari orang percaya. Ya, tadi penghiburan, ini merupakan hak istimewa. Poin kedua adalah hak istimewa dari orang-orang yang ada di dalam Kristus. Artinya, garansi tanpa penghukuman, ya, hanya berlaku bagi setiap orang yang berada di dalam Kristus. Atau sebaliknya, di luar Kristus, maka penghukuman itu masih berlaku. Hanya kita yang berada di dalam Kristus yang dijamin oleh firman ini. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus. Kemudian ayat yang kedua, Bapak Ibu. Dari ayat kedua saya ambil beberapa poin. Pertama, Roh memberi hidup. Roh yang memberikan hidup. Ya. Roh memberi hidup. Yang kedua, Roh di dalam Kristus memerdekakan kita. Roh di dalam Kristus memerdekakan kita. Roh memerdekakan kita yang berada di dalam Kristus. Memerdekakan kita dari apa? Dari dua hal. Pertama, dari hukum dosa, dan kemudian dari hukum maut. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang memerdekakan, roh yang membebaskan, memerdekakan dari hukum dosa dan memerdekakan dari hukum Taurat. Nanti pada akhir penyampaian ini saya akan kembali kepada hal ini, Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ketiga sampai 4 saya langsung gabungkan dua ayat ini. Ya, coba Desi bacakan dua ayat ini.
tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, Ya. telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya. Apa yang kita boleh dapatkan dari dua ayat ini? Pertama, tuntutan hukum Taurat dengan sendirinya telah digenapi di dalam setiap orang yang hidup menurut roh. Ya. Jika seseorang benar-benar hidup menurut roh atau hidup di dalam pimpinan roh, maka secara otomatis atau dengan sendirinya ia sebenarnya telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Ya. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau hidup menurut roh, maka dengan sendirinya ia telah menggenapi tuntutan Taurat. Ini yang pertama. Yang kedua, hidup menurut roh bukan berarti hidup tanpa Taurat. Hidup menurut roh bukan berarti hidup tanpa Taurat. Bapak Ibu, beberapa kali saya sampaikan dari mimbar ini, beberapa orang salah paham, ya. Mereka yang salah paham berkata, karena saat ini kita telah hidup menurut roh, maka kita tidak perlu lagi hukum Taurat. Karena saat ini sudah hidup dalam anugerah, hidup di bawah anugerah, maka kita tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Ini zaman anugerah. Ya, dikatakan demikian, maka hukum Taurat itu lupakan saja, musumkan saja. Tetapi dari ayat-ayat ini kita mengerti sebenarnya hidup menurut roh bukan berarti di luar hukum, artinya bebas. Ya. Ini yang seringkali dianut oleh dunia ini. Bebas itu berarti melakukan apa yang dia mau, ya, sesuka hatinya. Tidak ada yang bisa melarang dia, tidak ada hukum bagi dia, tidak ada aturan. Itu definisi dunia atau definisi orang-orang yang di luar Kristus mengenai kebebasan. Tetapi kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan dalam kebenaran. Ya. Jadi kebebasan dalam roh di sini bukan berarti kita lepas atau tidak lagi melakukan firman, khususnya hukum Taurat. Tetapi kita akan melihat nanti, ya, justru saya katakan di sini, poin ketiga, standar hidup menurut roh bahkan melampaui standar hidup menurut Taurat. Ya. Kalau orang hidup dalam pimpinan roh atau hidup menurut roh, maka sebenarnya standar nilai atau standar hidupnya itu melebihi orang-orang yang masih hidup di bawah Taurat. Contohnya agama Yahudi yang masih eksis hingga pada hari ini. Mereka masih hidup dalam hukum Taurat. Mereka akumulasi semua, formulasikan semua hukum Taurat yang saya sampaikan ada 613. Kita aja pun tidak sempat hitung ya berapa hukum Taurat yang ada dalam Pentateuch atau 5 kitab Musa itu. Tetapi orang Yahudi mencoba menghitung hukum Taurat itu ada 613. Kemudian itu pun dijabarkan nanti sehingga ada lagi namanya buku, itu adalah karangan dari rabi-rabi Yahudi, dikumpulkan semua yang disebut dengan Talmud. Talmud itu lebih besar dari Alkitab ini. Itu penjelasan mengenai hukum Taurat. Ya, semua hukum Taurat itu dijabarkan lagi untuk aplikasinya. Sehingga segala sesuatu di dalam agama Yahudi itu diatur, sampai cuci tangan pun diatur, cuci piring pun diatur, mau melangkah kemana pun diatur, ya, segala sesuatu diatur, ya, itu Taurat, itu Taurat. Sebenarnya kita lihat itu sesuatu yang baik karena semua diatur. Tetapi saya katakan di sini, poin nomor 3, standar hidup menurut roh melampaui standar hidup menurut Taurat.
kita melebihi orang-orang yang menganut hukum. Kalau kita benar-benar hidup mengikuti pimpinan roh yang kita lihat nanti ada dalam kita. Tapi kita tidak lagi dibebani yang A, B, C, D sampai Z, ya. Kita hidup saja dipimpin oleh roh. Itu membuat hidup kita lebih ringan, tetapi standar kita lebih tinggi. Di negeri kita juga mengenal, saya sampaikan minggu lalu atau Kamis yang lalu, saya juga banyak belajar Bapak Ibu ketika pengadilan itu dibuka sekarang ya, di televisi kita bisa menyaksikan. Saya sering mendengarkan bahwa sebenarnya ya, dalam hukum kita sebenarnya ada hal yang melampaui hukum. Ya. Itu namanya etika. Jadi orang sebenarnya bisa tidak melanggar hukum, tetapi dia melanggar etika. Secara hukum dia tidak salah, tetapi secara etika dia sudah salah. Contohnya, ada seorang bapak-bapak, ya, kemudian berjalan bersama seorang gadis di dalam sebuah hotel, gitu ya. Meskipun kita tidak pernah menyaksikan berdua ini, bapak dengan cewek ini melakukan sesuatu yang melanggar hukum, mereka tidak berzina, kita tidak menyaksikan mereka melakukan sesuatu hal-hal yang melanggar hukum, tetapi secara etika itu sudah salah. Itu contohnya. Jadi sebenarnya etika itu melampaui hukum, apalagi seseorang sudah menjadi pejabat, ya, menduduki sebuah jabatan publik, DPR kah, bupati, gubernur, apalagi sudah paling atas presiden, itu tidak sembarangan, tidak sembarangan. Semua perilakunya dinilai, semua perkataannya dikutip atau dinilai, bahkan diamnya pun dinilai orang. Jadi bisa saja seseorang tidak melanggar hukum dalam arti harafiahnya, tetapi dia tetap bisa dipersalahkan karena melanggar etika, melanggar norma-norma kepantasan. Tadi saya katakan contohnya yang paling sederhana, seorang suami atau bapak-bapak berjalan dengan gadis di hotel. Ya, orang bisa berpikir macam-macam, walaupun kita tidak melihat bahwa dia atau mereka berdua melakukan sesuatu yang salah secara hukum. Tetapi sudah melanggar etika, sudah melanggar norma-norma kewajaran, melanggar kepatutan, melanggar kepantasan. Nah, demikian Bapak Ibu, sebenarnya tuntunan roh itu akan sampai pada taraf seperti itu. Mungkin melampaui hal-hal yang tertulis di dalam Taurat. Makanya ketika kita melihat ya dalam kitab Injil, Yesus seringkali dipersalahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ketika Yesus melanggar hukum Taurat. Tetapi sebenarnya Yesus tidak melanggar kalau dilihat hukum Taurat itu dari perspektif rohnya, ya, roh dari hukum Taurat atau esensi dari hukum Taurat itu. Karena sebenarnya orang-orang Farisi juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus. Satu kali Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Kemudian orang-orang Farisi menuding Yesus, dia bekerja di hari Sabat. Ya. Ketika Yesus mendengarkan tudingan mereka, Yesus malah menimpali mereka. Apakah ketika seseorang sakit di hari Sabat, kemudian kita harus menunggu? Bahkan kamu sendiri pun ketika lembumu atau sapimu masuk jurang pada hari Sabat, kamu tidak akan tunggu hingga hari besoknya. Kamu akan tolong sapi itu. Apalagi ini manusia. Jadi Yesus katakan, simpulkan bahwa adalah sesuatu yang tidak melanggar firman ketika menolong orang di hari Sabat. Tapi bagi orang Yahudi, karena mereka memang harafiah sekali, sangat mengandalkan pada huruf ini, mereka tidak bisa memilah itu. Tidak boleh di hari Sabat, pokoknya apapun tidak boleh. Ya, termasuk menolong orang. Itu kan sesuatu yang berbahaya. Ketika seseorang sudah jatuh dalam sebuah permasalahan yang mengakibatkan misalkan hilangnya nyawa, apakah kita harus menunggu pada hari berikutnya? Ya, itu sesuatu yang tidak benar.
Maka Yesus katakan Taurat itu diberikan, Sabat itu diberikan untuk manusia. Ya. Jadi manusia itu lebih penting daripada Sabat. Bahkan pada satu kali murid-muridnya juga memetik bulir gandum, ya, di hari Sabat, dipersalahkan juga. Padahal para murid ini lapar. Yesus bela. Jadi banyak hal, Bapak Ibu, ketika dalam pelayanan Yesus itu bertabrakan dengan ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu karena pemahaman yang berbeda tentang Taurat. Yesus memahami ahli Taurat secara substansinya, tetapi ahli Taurat dan orang Farisi memahami Taurat hanya sebatas huruf saja. Ya. Saya katakan sekali lagi bahwa standar hidup orang yang dipimpin Roh itu melampaui orang-orang yang hanya mengikuti Taurat. Kemudian ayat berikutnya, ya, saya gabungkan juga ayat 5 sampai 8, coba dibantu. Ya, coba Desi bacakan ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Iya. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Oke. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Paulus mengontraskan antara daging dan roh. Ya. Daging kontras dengan roh. Hidup menurut daging, maka pikirannya dari daging. Dia memikirkan hal-hal yang berbau daging. Kemudian hidup menurut roh, pikirannya dari roh. Ya. Jadi ada pikiran daging, ada pikiran roh. Ini dikontraskan. Ya. Tidak mungkin bersatu dalam satu saat yang bersamaan. Itu yang pertama kita lihat. Kemudian yang kedua, keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Sebaliknya, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, sementara keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini kontras juga. Ya. Kemudian selanjutnya, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah atau permusuhan terhadap Allah. Daging tidak takluk kepada hukum Allah. Ya. Daging tidak takluk kepada hukum Allah. Artinya tidak tunduk kepada firman Allah. Kemudian yang terakhir, hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tentu ini sejalan ya. Karena keinginan daging itu merupakan permusuhan atau perseteruan terhadap Allah. Maka ketika seseorang hidup dalam daging, di dalam Alkitab saya, Bapak Ibu, itu disebutkan tabiat daging ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu ya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam tabiat daging ya. Jadi tabiat, keinginan-keinginan daging itu dilakukan setiap saat, dilakukan setiap hari, sehingga itu menjadi tabiatnya, menjadi habitatnya, menjadi kebiasaannya, dan hampir tidak mungkin bisa lepas dari sana. Nah, hidup seperti ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena dia hanya mengikuti apa yang dia mau, dia hanya mengikuti nalurinya, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan pada posisi itu, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Justru itu melukai atau membuat hati Allah bersedih. Ya. Kemudian ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika roh Allah diam di dalam kamu, maka kamu tidak hidup dalam daging. Ya. Jika roh Allah diam dalam kamu, maka kamu tidak hidup dalam daging. Artinya perbuatan-perbuatan daging itu bukan lagi menjadi habitat kita, bukan lagi menjadi
tabiat kita. Itu artinya hidup dalam daging. Artinya setiap keinginan daging itu menjadi habitatnya, ya. Tapi kita yang sudah menjadi milik Kristus, Roh Allah diam di dalam kita, maka itu bukan habitat kita lagi. Karena tidak mungkin hal itu bisa bersamaan, ya. Tidak mungkin Roh Kudus atau Roh Allah itu bisa berdiam di dalam orang yang hidup di dalam tabiat daging. Roh Kudus itu adalah roh yang suci. Maka tidak mungkin betah dalam diri orang yang masih bertabiat daging. Jika Roh Allah diam di dalam kamu, maka kamu tidak hidup dalam daging. Tetapi sebaliknya, tidak memiliki Roh Kristus berarti bukan milik Kristus. Tidak memiliki Roh Kristus berarti bukan milik Kristus. Ini jelas sekali. Kemudian ayat yang ke-10, Desi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Walaupun tubuh kita mati karena dosa. Ya. Tubuh kita ini memang akan selamanya menginginkan hal-hal yang berseteru atau bertabrakan, ya, dengan hukum Allah, dengan firman Allah. Makanya senantiasa itu akan selalu bergulat. Ya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka roh adalah kehidupan, sekalipun atau walaupun tubuh kita mati karena dosa. Tubuh ini adalah tubuh yang berdosa dan akan mati pada saatnya, secara fisik juga, ya, secara fisik juga. Ketika kita nanti sudah waktunya, ya, maka tubuh ini akan diubahkan. Tubuh ini akan diubahkan menyandang tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa. 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Ya. maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh yang diam di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Roh Kudus yang diam di dalam kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Artinya Roh Kudus mengaktifkan tubuh kita. Roh Kudus mengaktifasi, ya, tubuh kita yang fana ini. Roh Kudus memberdayakan tubuh kita. Roh Kudus menghidupkan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif. Ya. Saudara, ini juga merupakan pengalaman nyata, ya. Roh Kudus itu kan akan mengarahkan kita pada hal-hal yang baik, ya, yang memuliakan Tuhan. Tetapi ketika daging itu, ya, kita turuti, maka Roh Kudus itu sepertinya tidak aktif dalam diri kita, ya. Tetapi untuk daging itu, untuk sesuatu yang daging, orang-orang masih dikuasai oleh tabiat daging itu, dia cepat sekali, aktif sekali untuk hal-hal yang dari daging, ya. Untuk sesuatu yang untuk keinginan daging ini, dia cepat sekali untuk bangkit. Ya. Mau ke sana, ayo. Mau ke sini, ayo. Ya. Kalau itu semua untuk keinginan daging, dia akan cepat, dia akan sigap. Berarti rohnya masih masih lemah, ya. Tetapi dikatakan di sini, jika roh diam di dalam kita, itu akan menghidupkan tubuh kita. Jadi tubuh kita ini akan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya. Akan diaktifasi untuk hal-hal yang baik. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dinamis. Ya, contohnya ketika ada pilihan, apakah jam ini saudara beribadah atau ke Lapotuak? Kalau saudara sudah memilih beribadah, berarti itu sudah roh yang bekerja. Amin. Pada hari Minggu, saudara beribadah, melayani Tuhan atau mengerjakan sesuatu yang bersifat daging. Kalau saudara memilih beribadah, berarti roh itu sudah mengaktifkan tubuh. Tetapi kalau saudara masih mengikuti hal-hal yang mengenakan daging ini, yang melayani hawa nafsu daging ini, itu yang saya sampaikan tadi. Berarti roh yang diam itu belum mengaktifkan, belum menghidupkan tubuh kita.
Tetapi sebenarnya Roh Kudus itu adalah roh yang mengaktifkan tubuh ini, membuat kita menjadi pribadi yang dinamis, menjadi pribadi yang proaktif. Proaktif artinya mampu mengambil sebuah inisiatif yang konstruktif, yang membangun, tidak perlu diperintah. Kalau Roh Kudus ini memimpin kita, maka sebenarnya kita tidak perlu dimotivasi, tidak perlu diingat-ingatkan, tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu ditarik-tarik. Dia akan bekerja sendiri. Karena Roh Kudus diam dalam dia dan dia menjadi pribadi yang aktif. Amin Bapak Ibu? Iya. Tidak tiap kali diingatin ya. Ayo Pak, beribadah Pak. Ayo Pak, melayani Pak. Enggak begitu. Kalau roh itu sudah ada dalam kita, diam di dalam kita, itu akan menggairahkan kita. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif, yang kreatif. Hal-hal yang baik akan kita pikirkan, hal-hal yang baik akan kita kerjakan tanpa diperintah, tanpa dikomando oleh Bapak Gembala. Ya, karena roh itu ada. Dan kalau roh ada dalam kita, dia akan bekerja. Kalau roh ada dalam diri seseorang, dia akan aktif. Ya, tentu aktif mengerjakan hal-hal yang berbuah bagi kerajaan Allah. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Ayat 12, Desi. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, jadi jelas kita berhutang bukan kepada daging. Kita tidak berhutang kepada daging. Jadi jangan layani daging. Nggak ada hutang kita kepada daging lagi. Amin Bapak Ibu? Ya. Bukan daging lagi yang kita layani. Kita berjerih lelah untuk melayani roh, melayani Allah, melayani kebenarannya, melayani Injil, ya, melayani di kerajaan Allah. Kita tidak berhutang kepada daging. Jangan manjakan daging. Ya. Jangan manjakan daging. Lawan ya. Harus dilawan daging itu, jangan dimanja-manjain. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Iya. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini lebih tegas lagi Bapak Ibu. Hidup menurut daging akan mati. Jika kita melayani daging ini terus-menerus, ya, akan mati. Tadi sore saya dengarkan Agim ya. Agim saja ngomong begitu ya. Manusia itu akan mati dalam hal yang dia biasakan. Beliau katakan demikian. Kalau seseorang biasa mabuk, dia akan mati dalam kemabukan. Kalau seseorang terbiasa main judi, dia akan mati di meja judi. Kalau seseorang biasa berzina, dia akan mati dalam perzinahan. Kalau tidak bertobat. Ya, ini sama ya. Kalau kita menuruti daging akan mati. Suatu saat akan mati. Mungkin masih muda, dia pikir dirinya masih gagah, ya, masih hebat, masih bisa loncat sana loncat sini, bisa berselingkuh sebanyak mungkin. Ya, tetapi ingat, ini firman Tuhan. Hidup menurut daging akan mati. Itu akan membawa kepada kematian. Yang kedua, dari ayat ini, oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging sehingga kita hidup. Jadi hanya oleh Roh Kudus kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Mengapa dalam ayat atau pasal yang sebelumnya Paulus itu sepertinya bergumul sekali? Karena dia mau melakukan firman Allah, mau taat kepada hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, Bapak Ibu. Dan itu tidak mungkin berhasil. Tidak ada manusia yang akan berhasil kalau dia mau melakukan firman Allah dengan kekuatan sendiri. Gimana mau berhasil? Sama-sama daging kok, sama-sama lemah. Ya, daging itu lemah. Lemah terhadap hal-hal yang rohani. Pada hari ibadah, udah pulang kerja capek, pengennya tidur. Itu kan lemah, dagingnya lemah. Harus ada usaha untuk berjuang, untuk menerobos kelemahan itu.
Kalau diikut-ikutin, lemah, ya lemah. Capek, ya capek, tidur dia. Ya itu harus diterobos. Apalagi ada alasan seperti Bapak Gembala sering sampaikan tempat ini. Belum hujan, baru gelap. Ya namanya udah malam ya gelap ya. Gelap Pak katanya. Iyalah gelap, udah malam. Nah, nggak ada hujan kok. Tapi untuk membenarkan diri supaya dia bisa rebahan. Ya. Hanya oleh Roh Kudus kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh itu, perbuatan-perbuatan daging itu. Kalau dengan kekuatan sendiri, mau mencoba, menahan-nahan diri, berbuat sendiri. Ada teman saya dulu, mahasiswa, ya sampai dia gila ya. Dia melakukan sesuatu yang baik, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Ya, kalau di kampus itu kan ada chapel pagi. Kami itu ada 2 pagi jam 5, bisa jam 5 ya atau tengah 5. Ya. Dalam beberapa saat itu dia selalu yang pertama. Selalu yang pertama di ruangan itu, ruangan chapel kami. Biasanya ada satu ruangan tempat kami berdoa, doa pagi. Dia selalu yang pertama di situ, nyusun bangku seperti ini. Ya, dia duduk di situ. Tetapi saya perhatikan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sepertinya itu hanya sebuah kekuatannya sendiri untuk mencitrakan bahwa dirinya adalah orang yang baik gitu. Nah ini bahayanya Bapak Ibu, ini bahaya sekali. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik hanya karena kekuatan kita sendiri untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain, itu akan gagal. Dan saya katakan dia gila, Marga Limbong ya, dari Pekanbaru sana. Sampai sekarang gila. Dia sombong sekali, akhirnya sombong rohani kan. Sombong rohani, saya mahasiswa yang pertama hadir. Ya, saya selalu yang pertama. Akhirnya dia menganggap remeh semua teman-temannya, bahkan menganggap remeh dosen. Ya. Bahkan ketika kami meja hijau atau mau itu ujian skripsi, dia menganggap remeh semua pertanyaan dosen-dosen. Gitu-gitu aja ke pertanyaannya katanya. Datang ke gereja ya, dia memang udah gila sekali ya. Datang ke gereja pakai celana pendek, pakai kaos oblong ya. Kaos yang buntung itu ya, kaos olahraga itu ya. Dia pakai headset, dia pakai laptop kecil, dia duduk ongkang kaki di depan. Gila enggak? Sampai ditarik oleh security ya. Jadi gila. Itu karena kekuatan sendiri. Dia mau melakukan yang baik, mau menunjukkan kebaikannya, bahwa dia melakukan firman Tuhan dengan kekuatan sendiri, akhirnya gila. Ya. Tidak bisa Bapak Ibu. Hanya oleh Roh kita mampu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri. Minta kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jangan mencoba-coba menjadi rohani dengan kekuatan sendiri. Pasti gagal. Dan pasti akan seperti pasal yang ke-7 tadi. Minggu lalu. Paulus pun gagal total. Sehingga dia kembali ke pasal 8 ini. Oleh Roh. Hidup oleh Roh. Ini menjadi jawaban. Berikutnya ayat 14 Desi. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Iya. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin Roh Allah berarti anak Allah. Ini merupakan indikator yang mutlak dari seorang anak Allah. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Setiap anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Yang tidak dipimpin oleh Roh Allah berarti bukan anak Allah. Jelas ya? Amin ya? Yang tidak dipimpin Roh Allah bukan anak Allah. Kita akan melihat nanti kesetaraan posisi kita sebagai orang beriman dengan Kristus sendiri ya di ayat yang terakhir nanti. Jadi kita setara, sepadan dengan Kristus. Ya, ketika Kristus dipimpin Roh, kita pun anak-anak sebagai anak Allah dipimpin oleh Roh. Demikian yang selanjutnya nanti kita akan melihat nanti. Jadi jelas di sini hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang merupakan anak Allah. Ayat 15 Desi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Iya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Iya. Ada 3 poin yang saya ambil dari ayat ini. Pertama,
roh perbudakan menjadikan manusia takut, menjadikan kita takut. Ya. Jadi ini bisa merupakan sebuah parameter bagi kita. Ya. Kalau kita masih sering takut, berarti ada roh perbudakan. Tetapi Roh Kudus, ini poin kedua, Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Dan oleh Roh, ya, oleh Roh Kudus kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di sini masuk pada konteks anak, ya, tentang anak. Dan itu dikontraskan atau dipertentangkan dengan budak. Dalam konteks Alkitab Bapak Ibu, anak adalah seorang yang merdeka. Ya. Dalam strata atau dalam budaya Yahudi atau pada zaman Alkitab ini ditulis, di dalam rumah itu kan ada beberapa unsur dalam sebuah rumah atau keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak, dan ada hamba. Ya, itu kalau keluarga itu sudah lumayan berada lah ya. Jadi ada suami di sana, ada istri, ada anak-anak, dan ada budak atau hamba, doulos, ya. Jadi dalam konteks ini, anak itu adalah orang yang merdeka, dia bebas apa saja di rumah itu, ya. Bahkan saking bebasnya, ya, ada anak bungsu yang hilang itu, dia sampai bebas untuk meminta warisan kepada ayahnya, padahal ayahnya juga masih hidup, masih sehat-sehat. Ya. Tapi ayahnya juga memberikan warisan itu, ya, ini warisan, pergilah. Ya, itu sedemikian bebasnya. Jadi anak itu adalah seorang yang merdeka. Sementara budak itu adalah orang yang terikat, terbelenggu. Ada tanda budak, ya. Biasanya dikasih antingan, ya, ditindik di kupingnya, membuktikan bahwa dia budak seseorang. Dia terikat kepada seseorang. Dan apa saja yang diperintahkan kepada budak harus dikerjakan. Dan dia terbelenggu, tidak bisa bebas, tidak bisa bebas. Selama dia dalam posisi budak, dia adalah orang yang terikat. Nah, di sini bahkan istilah perbudakan langsung berlawanan dengan kemerdekaan. Anak itu adalah orang yang merdeka. Anak itu adalah orang yang merdeka. Jadi posisi kita sudah menjadi anak Allah, bukan lagi menjadi budak, tetapi menjadi anak yang merdeka. Dan kita merdeka untuk memanggil Bapa itu sebagai Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Dalam bahasa Inggris ini lebih dalam lagi, Daddy, ya, Daddy, ya Daddy, Bapa. Setahu saya hanya orang Kristen yang memanggil Allahnya itu Bapa. Amin. Yang lain itu enggak. Jadi kita begitu dekat. Ketika Yesus juga mengajarkan para murid untuk berdoa, itu yang pertama diucapkan Yesus, Bapa kami yang di surga. Seorang anak kepada Bapa, kita bebas, ya, memanggil dia Bapa. Ya, kalau kita anak, tadi sudah dijelaskan siapa yang menjadi anak. Yang anak adalah yang dipimpin oleh Roh. Itu adalah anak Allah. Jadi kalau kita menjadi anak, maka kita bebas, ya, memanggil dia Bapa. Hanya anak yang memanggil kita Bapa. Hanya anak saya memanggil saya Bapa. Ya. Saya tidak mungkin memanggil Pak Utagaul Bapa, ya. Dalam arti ayah saya, nggak mungkin, ya. Kalau dia sih manggil Pak Utagaul ayahnya. Hanya dua orang ini anak saya, ya, yang manggil saya Bapa. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, tidak semua orang kita panggil Dedi atau Bapak. Hanya anak-anak kita yang memanggil kita Bapak. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Hanya jika kita anak, baru kita bisa memanggil dia Bapak. Amin. Ya. Jadi pastikan kita ini anak. Karena hanya posisi anak, hanya posisi itu yang memungkinkan kita memanggil dia Bapa. Dia tetap Bapa bagi orang lain. Tetapi hanya jika kita anak baru kita manggil dia Bapa. Jadi pastikan bahwa kamu adalah anak, bahwa kita adalah anak. Bagaimana memastikan? Ya, hidup dipimpin Roh. Di ayat lain dikatakan, kalau tunduk kepada Allah, maka apa saja yang diminta, ya,
akan dikabulkan oleh Bapa. Karena orang yang dipimpin oleh Roh, pasti permintaannya pun tidak akan melenceng dari firman Tuhan, maka dikabulkan. Amin Bapak Ibu? Iya. Nggak mungkin sembarangan. Orang yang dipimpin Roh itu tidak mungkin sembarangan. Yang diminta pun pasti proporsional, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Karena dia mengerti hati Bapa, dia mengerti apa yang diinginkan oleh Roh itu. Keinginan Roh dia mengerti, pikiran Roh dia mengerti. Berikutnya 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Iya. bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya. Jadi Roh Kudus dan roh kita, ya, ada roh besar di situ, ada roh kecil. Roh kita itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, kesaksian 2 orang baru dianggap sah. Jadi kalau hanya mengaku-mengaku, ya, saya anak Allah, ya, itu belum tentu sah. Tetapi kalau 2, ya, roh kita dan Roh Kudus sendiri bersaksi bahwa kita adalah anak Allah, maka kita sah menjadi anak Allah. Karena seringkali dalam dunia ini untuk hal-hal yang menguntungkan seringkali terjadi pengakuan sepihak, ya. Ketika seseorang mungkin sudah memiliki jabatan yang baik, ada banyak yang mengaku-mengaku, ya, mengaku-ngaku kalau pejabat itu adalah tulangnya kah, amang burunya, itu pasti banyak itu. Itu amang buruku itu, sianu itu. Oh, itu tulangku itu. Oh, kamu masih sangat dekat. Untuk pengakuan dari sendiri. Tapi apakah yang di atas sana mengaku demikian juga? Ini yang penting. Ya, harus terjadi 2 saksi. Jadi di sini roh Allah dan roh kita bersaksi. Kalau 2 saksi baru sah. Jangan sampai seperti yang ditegur oleh Yesus, ya, yang disampaikan oleh Yesus di akhir zaman nanti. Ada yang mengatakan, ya Bapa, bukankah kami telah melakukan ini demi namamu? Apa Yesus katakan? Aku tidak mengenal kamu. Pergilah, hai pembuat kejahatan. Berarti orang-orang ini yang mengaku-mengaku telah melakukan kehendak Bapa ini berarti mengaku-mengaku sendiri. Tapi dari pihak sana, dari pihak sorga, tidak pernah mengakui bahwa ini adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah penipu-penipu, adalah guru-guru palsu. Ya. Mujizat terjadi. Ya. Mereka melakukan banyak tanda-tanda yang ajaib karena nama Yesus berkuasa. Tetapi Yesus tidak pernah menghitung mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahkan pada saat itu Yesus terus terang dikatakan, ya, bahwa mereka itu tidak dikenal, bukan hamba-hamba yang dikenal. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa 2 saksi ini harus ada. Kita sendiri, roh kita sendiri dan roh Allah bersaksi bersama-sama bahwa kita adalah anak Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jangan sampai hanya mengaku-mengaku kita Kristen, saya orang baik, saya orang jujur. Enggak cukup. Harus dari pihak Allah juga mengakui bahwa kita adalah anak. Dan dari pihak Tuhan tidak mungkin salah Bapak Ibu. Kalau memang kita anak, perhatikan Bapak Ibu pernyataan saya. Kalau memang kita anak, maka Tuhan tidak mungkin tidak mengakui. Amin? Iya. Di dunia ini ada sering kali terjadi, ada orang tua tidak mengakui anaknya. Saudara mungkin masih ingat, ya, Mario Teguh, ya, seorang anak mengaku, dia meminta supaya Mario Teguh mengakui dia. Mario Teguh tidak mau mengakui. Ada banyak kejadian-kejadian seperti itu. Gak tahu apa masalahnya, saya pun tidak terlalu mendalami, tetapi memang ada kejadian-kejadian seperti itu. Ada orang tua yang tidak mengakui anaknya, dan sebaliknya ada anak yang tidak mengakui orang tuanya. Itu banyak kejadian juga, ya. Mungkin karena orang tuanya jelek, karena orang tuanya miskin, kumal. Ketika anaknya sudah berhasil, ya, maka anak itu tidak mengakui. Maka dalam mitos-mitos itu terjadilah hal-hal yang luar biasa, seperti kisah-kisah si Mardan, sang Kuryang, ya. Itu kisah-kisah bagaimana anak itu durhaka. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, orang tua pun ada yang durhaka. Anaknya dilemparin kemana-mana, ya, tidak diakuin, tidak dicari anaknya.
Ya, itu terjadi. Tetapi saya yakinkan saudara, kalau kita adalah anak, maka Tuhan pasti mengakui bahwa kita adalah anak. Tetapi jangan mengaku-mengaku anak kalau memang bukan anak. Karena Tuhan juga tahu siapa anaknya. Tuhan pasti tahu siapa saja yang anaknya. Ya, Tuhan tidak mungkin salah. Ini Bapak Ibu, ya, 2 saksi sah. Ayat 17 terakhir. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Iya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Iya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, dari ayat ini kita menemukan bahwa posisi kita, ini saya sampaikan tadi. Di ayat ini posisi kita setara dengan posisi Kristus. Posisi kita sebagai orang percaya menjadi setara dengan Yesus Kristus. Pertama, sebagai anak Allah. Yesus anak Allah dan kita orang percaya adalah anak-anak Allah. Ya, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Coba Desi ya, kita tambahkan 1 ayat di Yohanes ya. Ini juga sudah sangat sering kita dengarkan. Yohanes pasal 1 Desi. Ayat 12, silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya Iya. diberinya kuasa. Ya, semua orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, diberi Yesus kuasa, terus Supaya menjadi anak-anak Allah. iya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, yang percaya kepada nama Yesus adalah anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Ini kita setara. Yesus Kristus adalah anak Allah dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, kita sama-sama ahli waris. Yesus ahli waris, kita pun ahli waris. Kemudian kita sama-sama satu posisi sebagai penerima janji. Ya, penerima janji. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini tidak enak ini ya, kurang enak ini ya. Kita menderita bersama Kristus. Ini agak kurang enak ini. Ya. Kalau yang enak-enak biasanya cepat aminnya ya. Tetapi kita juga diminta mau menderita bersama dengan Kristus. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ya. Harus mau menderita. Karena ini sudah Tuhan tetapkan ya, bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang menderita, yang memikul salib, yang memikul kuk. Ya. Pikulah salib, ikutlah aku. Ya. Sangkal diri, itu penderitaan semua. Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan, ikut Yesus. Tapi ada janji di balik itu, yaitu kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Kemuliaan di balik salib itu, di balik penderitaan itu. Kalau kita mau atau bersedia menderita bersama dengan Kristus, maka kita pun akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Saya ambil sedikit waktu lagi untuk merangkum semua. Hidup oleh Roh itu seperti apa? Definisinya adalah sesuai dengan nas yang kita barusan baca. Hidup oleh Roh berarti hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti menyatu dengan Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti satu kesatuan dengan Kristus. Ya, ini dia ya, hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh berarti hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti menyatu dengan Kristus, satu kesatuan dengan Kristus, unification. Ya. Ada cirinya Bapak Ibu. Ciri dari orang yang hidup oleh Roh. Pertama, merdeka dari hukum dosa dan maut. Merdeka dari hukum dosa dan maut. Ya. Tuntutan hukum Taurat telah digenapi. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika seseorang hidup dalam pimpinan Roh atau hidup oleh Roh, maka dengan sendirinya dia telah menggenapi tuntutan hukum Taurat. Bahkan standar hidupnya lebih tinggi daripada orang yang hanya hidup dengan huruf-huruf hukum Taurat. Dan kemudian orang yang hidup oleh Roh, merdeka dari hukum dosa, artinya tidak lagi hidup menurut daging, ya.
tidak lagi hidup menurut tabiat daging, tidak lagi mengikuti hawa nafsu daging. Ya. Dengan hidup menurut roh, maka tuntutan hukum Taurat secara otomatis dengan sendirinya digenapi dalam kita. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya yang paling penting kita mengerti, ketika kita hidup menurut roh, maka pikiran kita tidak lagi dipenuhi oleh aturan-aturan. Ya. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya. Karena jika kita masih harus diatur-atur, maka hal itu menunjukkan ketidakdewasaan. Anak kecil, 3 tahun, harus diatur semua. Ya, harus diatur semua. Ini menunjukkan ketidakdewasaan, berarti tidak mengerti. Ya. Hal ini juga dikatakan oleh Yesaya. Coba Desi bantu. Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Ya. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Ya. Terus? Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Terus kan sampai 13 Desi? Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan membuat-membuatnya? Iya. Seolah-olah kepada anak yang baru disapi Iya. dan yang baru cerai susu. Iya, ini kondisinya, kondisi Israel seperti mengajar anak-anak yang baru disapi, baru lepas susu. Terus? Sebab harus Nah. ini, harus itu. Iya, ini ajaran kepada anak-anak kecil. Harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Ya terus? Mesti begini, mesti begitu. Iya. Tambah ini, tambah itu. Iya. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan Iya. oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, dia yang telah berfirman kepada mereka. Iya. Inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Iya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Iya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Iya. Mesti begini, mesti begitu. Iya. Tambah ini, tambah itu. Iya. Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawa. Saya sampaikan tadi, orang Yahudi itu jadi bahkan menambah lagi aturan-aturan itu, lebih daripada hukum Taurat ini, lebih dari Alkitab. Jadi Talmud itu berapa kali lebih besar dari Alkitab. Padahal Alkitab mereka kan cuma setengah dari Alkitab kita, karena perjanjian baru mereka tidak akui. Tapi mereka buat lagi tafsirannya sehingga bisa mengaplikasikan hukum Taurat itu, sehingga tebal sekali Alkitabnya. Semua diatur di sana. Nah, ini untuk orang-orang yang tidak dewasa, ya. Aturan-aturan yang banyak hanya menunjukkan ketidakdewasaan. Berarti di sana tidak ada kesadaran, tidak ada tanggung jawab, tidak ada pikiran, tidak ada inisiatif, tidak ada kepekaan, maka semua harus ada aturan. Ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan, Bapak Ibu. Tetapi orang yang hidup dalam roh adalah orang-orang yang dewasa. Amin. Iya. Tidak perlu lagi harus begini, harus begitu. Dia tahu. Ya. Dia tahu harus pulang jam berapa, dia tahu harus mengerjakan apa, dia tahu harus beribadah, dia tahu harus memberikan persembahan. Tidak perlu lagi dia teratur. Itu dalam kehidupan di bawah pimpinan roh. Kemudian yang kedua cirinya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini tadi ya. Apa itu hal-hal yang dari roh? Ya, hal-hal yang menyukakan hati Allah. Dia sudah berpikir apa yang menyukakan hati Allah, apa yang menyenangkan Allah, apa yang berkenan kepada Allah, apa kehendak Allah, apa yang sempurna. Dia sudah memikirkan itu, Bapak. Pikirannya dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Ya. Ini dengan begini Tuhan suka enggak ya? Tuhan berkenan enggak dengan seperti ini? Ya. Makanya dalam Filipi, coba satu ayat lagi, Desi. Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ini pikiran orang-orang yang dipenuhi roh, ya. Dan dia dengan sengaja memikirkan hal itu yang benar, yang suci, yang sedap dengar,
yang disebut kebajikan, yang layak dipuji, itu memenuhi pikirannya. Ketika dia mau berbicara, ini layak dipuji enggak ya? Ini benar enggak ya? Ketika dia mendengarkan, ini benar enggak ya sesuatu yang dia dengarkan? Itu akan menjadi hal yang ada di dalam pikirannya. Itu orang yang dipenuhi roh, ya, yang hidup oleh roh. Jadi tidak perlu lagi banyak-banyak aturan. Dia tahu sendiri, karena dia sudah dipimpin oleh roh. Dia tahu sendiri apa yang harus dipikirkannya, apa yang menyenangkan Tuhan, dia tahu. Tapi kalau orang tidak dipimpin oleh roh, sudah jelas pun perintahnya masih dibantah. Sudah jelas ayatnya, masih dibantah. Berarti tidak dipimpin roh. Saya tutup di sini karena waktu saya lewatkan aja nih. Ya, kita baca bersama-sama satu kalimat lagi untuk menutup. Kita baca bersama-sama closing saya. 1, 2, 3. Orang yang hidup menurut roh tidak mengikuti keinginan daging. Kita pasti bisa membedakan yang mana keinginan daging, yang mana keinginan roh. Ya, keinginan roh kita turuti, keinginan daging kita tolak. Itu saja Bapak Ibu. Kesimpulan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa sebelum kita menyembah. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Semakin jelas bagi kami apa yang Tuhan mau